mana kami tinggal, karena kemuliaan-Mu Tuhan untuk mereka adalah kemuliaan bagi kami juga. Terima kasih Tuhan, kemakmuran negara ini, negeri ini, rakyat ini adalah kemakmuran bagi kami juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri Allah yang sudah membukakan semua Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Tak ada satu pun yang sanggup untuk menutupnya ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, pembantunya, jajaran kementerian, Tuhan, instansi, semua aparat, aparatur negara, sampai yang terendah sekalipun, Engkau yang sudah mengaturnya, Engkau Allah yang turut bekerja Tuhan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya di 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Engkau terus yang mengangkat bangsa kami, Engkau yang terus Tuhan membuat bangsa kami berdiri kokoh di antara bangsa-bangsa yang ada. Bahkan Tuhan, kami percaya bahwa Indonesia akan menjadi salah satu mercusuar bagi bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, berberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, dan Engkau telah memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
alam, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia layani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Telah yang setia.
ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau ingkari. Panjang hidupku hanya ku kan setia. Oh yang setia. Oh, haleluya. Terima kasih, Yesus. Yang setia, tak sekalipun kau ingkari.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Apakah mendengar suara saya? Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kami punya Allah seperti Engkau, seperti perkataan di dalam lagu ini. Engkau tak pernah ingkar janji, Engkau setia di dalam setiap janji-janjimu. Oleh karena itu kami terus berpengharapan kepada Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah wabah, di tengah pandemi saat ini, kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Tanpa keputusan Allah, tanpa rencana Allah, tanpa kuasa-Mu, kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini sendirian. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kami dimampukan dan disanggupkan. Oleh karena itu kami datang kepada Tuhan sekali lagi pada hari ini, datang berlutut sujud di hadapan-Mu, mengaku setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Bahkan kami mau betul-betul dengar-dengaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berkat Allah tingkat-tingkat langit Tuhan bungkakan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Dan setiap peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan juga tolong supaya semuanya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat tentunya, dalam keadaan luar biasa di dalam Tuhan dan dalam keadaan yang saya yakin dan percaya diberkati oleh Allah. Seperti perkataan daripada lagu tadi, Engkau tak ingkar janji, demikian juga apa yang kita imani. Dia dengan setia senantiasa terus memimpin kita, menolong kita, bahkan selalu bersama-sama kita berjalan di dalam menjalani pergumulan hidup kita. Tanpa pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya saya tidak melihat sukacita Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, banyak hal, walaupun puji Tuhan, hari-hari ini mungkin berita baiknya adalah kita sedang menghadapi masa-masa semakin baik, ya. Semakin baik, semakin, ya semoga semua berjalan seturut dengan planning atau perencanaan-perencanaan yang sudah pemerintah juga susun, sudah atur sedemikian rupa. Angka-angka kematian maupun angka sakit juga sudah banyak turun. Rumah sakit tidak lagi overload lagi, tidak membludak lagi. Beberapa juga banyak yang sehat, pulih kembali seperti sedia kala. Semua ini hanya berkat anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh karena itu sekali lagi kita belajar kembali. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak diajar dan belajar sama-sama dari greater obedience in the midst of calamity, atau ketaatan yang lebih besar di tengah situasi musibah atau satu bencana. Tentu saja ini mungkin menjadi bencana global bagi kita sekalian yang dirasakan bukan oleh 1-2 orang saja, tetapi ini menjadi kebagian kita sekalian termasuk orang-orang percaya. Dan oleh karena itu saya mungkin para pastor sudah bicara banyak hal, apa itu obedience, apa itu juga mungkin praktik-praktiknya ketaatan itu. Dan oleh karena itu saya hanya mungkin review saja dan sedikit mungkin juga men-sharingkan apa yang juga menjadi pengalaman pribadi saya dalam hal ini. Nah, hari ini saya akan mengajak kita dengan tema The Secret of Success God Always Bless Obedience. Jadi rahasia kesuksesan Allah yang selalu memberkati ketaatan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk PPT-nya. Obedience mungkin kita perlu juga mengawali dulu apa basicnya. Mungkin sebenarnya sih sudah dijelaskan, saya yakin dan percaya apa sih obedience. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sempat melihat PPT yang di-share oleh Pastor Yusuf. Kalau tidak salah, obedience itu bicara tentang ketaatan bukan cuma pada satu pihak tertentu, tetapi ketaatan overall. Baik ketaatan di gereja dengan gembala, ketaatan di pemerintah dengan pemimpin negara yaitu presiden, ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah, ketaatan di dalam keluarga di mana ayah sebagai imam daripada keluarga. Itu adalah sebuah bentuk dari praktik ketaatan yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian jauh lebih berpengalaman daripada saya dan jauh lebih memahami hal itu dan jauh lebih bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi banyak dari kita kemudian bertanya-tanya, so apa buah daripada ketaatan? Oleh karena itu saya membaca dari satu dictionary dan kemudian mengumpulkan beberapa istilah-istilah dan kemudian menyimpulkannya menjadi obedience is biblical obedience to God means to hear, trust, submit, and surrender to God and His word. Artinya kalau kita bicara tentang ketaatan berarti bicara tentang mendengar Bapak Ibu.
Bicara tentang ketaatan, kita bicara tentang percaya. Bicara tentang ketaatan, kita bicara tentang ketundukan. Bicara tentang ketaatan, kita bicara tentang penyerahan diri. Sejauh mana kita memahami pengertian-pengertian ketaatan yang sebelumnya mungkin kita sudah pelajari, ya, atau yang sebelumnya sudah kita dikuatkan dan diingatkan, bahwa ketaatan itu bicara tentang overall, artinya bicara tentang seluruh aspek di dalam kehidupan kita, dan kemudian memahami ketaatan itu dan mengimplementasikannya dalam pengertian bahwa ketaatan itu berarti kita bisa mau mendengar otoritas kita. Kalau Tuhan sudah memilih dan menentukan pemimpin di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam pemerintahan, baik di dalam gereja, baik di dalam seluruh aspek kehidupan kita, saya yakin dan percaya semua ini karena kasih berkat anugerah Tuhan. Dan semua ini hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu berarti saya sedang mempercayakan hidup saya kepada sang pemimpin. Dia yang akan menjadi guideline atau mungkin guide rule bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, hear, trust, mendengar, percaya, tunduk, dan menyerahkan kehidupan kita itu menjadi penting sekali. Terutama sekali penyerahan hidup kita kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, tetapi Allah yang hidup yaitu di dalam Kristus dan di dalam Allah, di dalam firman-Nya, kadang-kadang kita menjadi absurd dan menjadi blur karena kemudian kita kecewa dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Mungkin kita tidak puas dengan kepemimpinan orang presiden, atau kita tidak puas dengan kepemimpinan keluarga kita, atau kita tidak puas dengan kepemimpinan kantor kita, atau kita tidak puas dengan kepemimpinan yang ada di sekeliling kita. Sehingga kadang-kadang kita sulit sekali melihat bagaimana obedience to God itu ada di dalam kehidupan kita. Padahal saya ingin mengajak kita secara spesifik sebenarnya, mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah jauh sebelumnya juga sudah banyak mendengar atau mempelajari hal ini, bahwa ternyata ketaatan membuahkan hasil yang luar biasa. Ketaatan menghasilkan sebuah rahasia yang besar di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada 8 reason why obedience to God is important. Ada 8 poin penting atau 8 alasan penting mengapa kita perlu taat kepada Allah sebagai otoritas tertinggi dari seluruh kehidupan kita, sekaligus pencipta dan pembentuk bahkan penyelamat hidup kita, menjadi penting di dalam kehidupan kita. Karena poinnya adalah bahwa ini adalah rahasia kesuksesan di hidup kita, termasuk kesuksesan di dalam menjalani setiap pergumulan hidup saat ini. Waktu kemarin di remaja, saya banyak sharing-sharing, kemudian tanya-tanya tentang apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, pergumulan anak-anak remaja saat ini, khususnya konteksnya. Ada yang melihatnya biasa saja, ada yang melihatnya ini pergumulannya menjadi sulit karena menghadapi studi, ada yang mungkin menghadapi pasangan hidup, atau ada yang menghadapi pergumulan tentang pekerjaan dan lain-lain. Dan saya yakin ini kalau dikupas lebih dalam lagi banyak sekali. Bahkan kalau saya ambil waktu saat ini untuk bertanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi mengingat waktu, saya pikir saya sekedar mengemparkan 2 pertanyaan penting dalam kehidupan Bapak Ibu yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan saat ini yang menjadi calamity saya, atau yang menjadi sesuatu yang begitu berat di dalam kehidupan saya saat ini? Mungkin bisa saja dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, whatever, apapun itu. Saya yakin dan percaya pasti hampir sebagian dari kita mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bagaimana kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang begitu berat ini di tengah situasi orang nggak ada situasi pandemi saja saya sudah berat. Sekarang ada situasi pandemik, automatically tambah berat, tambah susah. Kemarin saya naik Grab, saya berapa kali jalan-jalan di sekitaran taman kota. Berapa kali selalu mendengar sekian banyak pergumulan banyak masyarakat, ya, di mana mereka selalu kapan sih PPKM-nya selesai? Kapan sih ya elah PPKM-nya diperpanjang lagi? Aduh, bagi beberapa saudara-saudara sepupu kita
mereka biasanya ngomong-ngomong, mereka kan punya ketaatan yang cukup besar ya dengan ajaran yang mereka punya ya. Jadi mereka selalu kalau dengan PPKM mereka mengeluh karena apa? Karena jadi nggak bisa kumpul-kumpul waktu ibadah raya, waktu hari raya, waktu mungkin di komunitas mereka ada apa kegiatan apa sehingga kemudian kita itu semua seperti frustasi. Kita semua seolah kalut. Tetapi ada satu hal yang penting, ada 8 hal, dan 8 hal ini mungkin kalau saya sampaikan semuanya waktunya tidak cukup. Jadi nanti saya akan highlight saja yang poin penting saya akan share, kemudian yang lain hanya saya bacakan saja. 8 alasan yang paling penting yang akan membawa kepada kesuksesan di dalam perjalanan iman dan kehidupan kita. Sukses dalam hal ini tentu beragam pengertiannya. Tapi bagi saya sukses adalah berkemenangan Bapak Ibu. Sukses berarti artinya kita mengalami terobosan dari segala pergumulan perjalanan hidup kita. Bahkan kita tidak jatuh sampai tergeletak, tapi kita bisa bangkit. Walaupun mungkin masalah saya saat ini tidak seketika selesai, tetapi saya yakin dan percaya saya akan mengalami terobosan dan kemenangan. Dan kemudian saya tidak jatuh dalam kesetresan, dalam kegilaan, dalam depresi, tetapi saya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Itu poin yang paling penting saya yakin. Dan pada akhirnya kita memperoleh kemenangan apa? Jawaban atas atau solusi atas setiap persoalan. Nah, yang pertama, Yesus memanggil kita untuk taat. Itu saya yakin dan percaya kita mengamini semuanya. Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu sekalian, ini inti poin dari kita iman orang percaya. Kalau kita ngaku kita orang percaya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian mengimani dan mengamini kata-kata ini. Mengamini perkataan firman Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, kalau saya mengasihi Tuhan Yesus, maka saya akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Nah, artinya apa? Menaati, oh saya sudah taat kok, saya sudah melakukan, saya sudah banyak sekali yang saya lakukan untuk Tuhan, tapi kok ya gini-gini saja. Mungkin ada satu hal yang salah di dalam pemahaman kita. Jangan-jangan kita terjebak seperti orang kaya yang susah sekali masuk di dalam lubang jarum. Bagaimana ketaatan yang diminta oleh Tuhan Yesus ketika dia melemparkan sebuah perumpamaan orang kaya begitu sulitnya memasuki lubang jarum. Sebuah pengertian di mana kadang-kadang kita taat dalam pengertian berkat, tapi kita lupa taat dalam pengertian relationship. Kita taat karena Yesus adalah Allahku, Yesus adalah penyelamatku, Dia intimate dengan saya, Dia intim dengan saya, Dia punya kedekatan dengan saya karena saya mengasihi Dia, oleh karena itu saya taat. Bukan karena reasonnya, bukan karena alasan dibalik itu, bukan karena buah habis setelah itu. Banyak dari kita melakukan sebuah ketaatan, bukankah itu yang diajarkan oleh ajaran seberang? Ketaatan karena ada buahnya. Alkitab mengajarkan ketaatan karena kita mengasihi Yesus Kristus. Oleh karena itu buahnya adalah damai sejahtera, sukacita surgawi, dan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Bahkan berkat yang material pun kita akan pasti terima. Tapi jangan pernah kita selalu berpikir di dalam ketamakan Bapak Ibu. Berkat yang material itu artinya berkat yang dicukupkan oleh Tuhan untuk segala pelayanan, di dalam segala pelayanan, kehidupan, dan juga efektivitas kita di dalam melayani Tuhan Yesus. Ada dari kita dipanggil Tuhan, memiliki kekayaan yang begitu berlimpah, supaya dia bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tapi ada dari kita diberikan kelengkapan yang cukup saja untuk dia dan keluarganya. It's okay. Tetapi yang pasti, itu bagian daripada kita mengasihi Allah. Yang kedua, ketaatan adalah aksi daripada ibadah. Saya hanya bacakan saja, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan berarti merendahkan ya, tetapi ibadah yang sejati dikatakan di sini adalah ketika kita memiliki ketaatan di dalam kehidupan kita. Faktanya adalah ketaatan di dalam aktivitas keseharian kita menjadi buah daripada kesuksesan hidup kita. Bukan dalam artian bahwa saya rajin membaca Alkitab, saya rajin berdoa, saya rajin ibadah tiap minggu, saya rajin Zoom, saya rajin Google Meet,
pasti saya diberkati oleh Tuhan, saya udah taat luar biasa. Tetapi bukan itu, tapi karena apa? Karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Artinya apa? Berarti seluruh kehidupan kita dari sepanjang hari 24 hour, detik per detik adalah bagian daripada ibadah yang sejati. Sehingga apa? Jaga tingkah laku kita. Kita akan selalu jaga mulut kita akan selalu jaga mata kita akan selalu jaga pikiran kita akan selalu jaga seluruh kehidupan kita. Maka buahnya luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika kita menjaga seluruh aspek kehidupan kita dengan teliti dan detail, maka kita akan merasakan betul berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya merasakan betul ketika saya menyimpang di dalam pikiran saya saja. Misalnya, sederhananya misalnya di dalam pekerjaan saja. Ketika kita punya pekerjaan kita misalnya deadline-nya tanggal sekian. Kemudian saya karena saya tanggalnya masih lama lah, masih 1 minggu lagi, saya kemudian santai-santai, jadi saya anggap belum waktunya lah. Begitu. Kemudian santai-santai, saya tidak cicil pekerjaan itu pelan-pelan. Maka pada hari menjelang hari H, saya akan merasakan begitu kelelahan, keletihan, kesulitan karena mungkin 24 saya harus begadang menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian saya akan merasakan betul betapa hasilnya bukan berkat yang saya terima, tapi keesokan harinya saya hanya akan menerima sakit, mungkin saya akan mengalami penderitaan, bahkan saya akan dimarahin oleh pemimpin. Itu mungkin fakta yang sederhana yang bisa menggambarkan sebenarnya apa sih artinya obedience is an act of worship. Ketaatan itu adalah bagian daripada ibadah kita sejati. Artinya kita itu seperti gini. Kalau hari Minggu atau hari Selasa atau hari Kamis atau hari Jumat kita hanya ikut persekutuan seolah-olah kita taat kepada Tuhan, tapi dalam keseharian kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sama saja kita melakukan pekerjaan sambil begadang. Yang ada buahnya bukan sukacita tapi kelelahan dan keletihan. Yang ada kecapean, sehingga akhirnya kita bahkan tidak menerima buah apapun. Tetapi ketika kita sadar bahwa saya detik ke detik melihat aktivitas saya, perbuatan saya, kehidupan saya, totally menjaga mata, menjaga perbuatan, menjaga aktivitas, menjaga seluruh kekudusan hidup saya, maka di situ kita akan menerima buah yang luar biasa. Kita seperti mipil kerjaan. Itu cuma ibarat saja, tapi tidak bisa diikualkan atau tidak bisa disamakan. Berikutnya yang ketiga, tentu Allah akan memberikan reward. Ya, God's reward obedience. Allah itu akan memberikan berkat, hadiah. Nah, saya akan sedikit nggak detail juga, saya akan bacakan secara keseluruhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini kebetulan menjadi ayat hafalan di tempat saya, ya. Sering kami selalu karena saya kan melayani anak-anak, jadi kalau namanya anak-anak, salah satu yang penting sekali ditanamkan kepada mereka adalah nilai-nilai moral sederhana. Nah, salah satunya adalah ayat ini menjadi ayat hafalan bagi mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, alias dalam tanda kutip dan tanda kurung seperti orang munafik, seperti orang Farisi. Nah, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. Seolah-olah dia nggak akan, saya nggak berdosa kok, saya nggak salah kok, saya baik-baik saja. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, hukum yang memerdekakan di dalam Kristus, artinya kita percaya sungguh di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Buahnya ada. Kita nanti bisa lihat dari buah-buah roh juga. Nah, kalau dirilet ke sana, ke Galatia pasal 6. Nah, dari ayat ini, saya belajar betul bahwa ternyata ketika kita betul-betul taat kepada Tuhan, taat kepada Kristus, taat kepada Allah, kita dibentuk sungguh untuk menjadi orang-orang yang bukan saja menjadi pelaku, bukan saja menjadi pendengar, pengkritik.
Nah, banyak orang di muka bumi ini nggak usah diajarin, mereka pintar sekali mengkritik, pintar sekali berbicara. Termasuk saya pun mungkin bisa terjebak di sana. Ya, apalagi saya berperan sebagai seorang guru, kadang-kadang akan sulit sekali menjadi cermin bagi diri sendiri. Kita selalu lihatnya murid, lihatnya mereka salah, saya benar gitu. Tetapi justru ketika kita sadar betul akan perkataan ini, kita akan selalu lihatnya terbalik. Murid bisa menjadi kaca buat saya, orang lain bisa menjadi cermin bagi saya, firman Tuhan menjadi cermin bagi saya, sehingga saya tidak akan pernah membaca perkataan Tuhan itu. Nah ini nih, orang itu tuh kebangetan banget, mereka dia nggak taat nih, dia tukang bohong nih kayak si itu tuh. Tetapi kita akan selalu melihat, nah ini menegur saya, menusuk hati saya, selalu mengkoreksi hidup saya, sehingga saya akhirnya selalu akan sadar. Kalau dosen saya pernah bilang, apa rahasia orang sukses di dalam pelayanan? Dia bilang ketika dia punya radar kesadaran. Oh, apa itu radar kesadaran, Pak? Radar kesadaran adalah ketika dia sadar selalu bahwa dia waktu melayani ada di mana, dia sekarang kerohaniannya seperti apa, dia bagaimana waktu melayani, dan bagaimana dia juga menjalankan pelayanan itu. Dia selalu menyadari kondisi dirinya, maka dia akan menjadi pemimpin besar, maka dia akan selalu bisa menggembalakan jemaat, maka dia akan menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa, maka dia akan menjadi guru yang luar biasa, maka dia akan menjadi pengusaha yang luar biasa, maka dia akan menjadi kepala keluarga yang luar biasa, ketika dia selalu memiliki radar kesadaran. Nah, dosen saya mengingatkan kepada saya juga pada perkataan firman ini, bahwa kalau kita punya radar kesadaran, untuk resiko kita jatuh di dalam apapun, baik jatuh mungkin di dalam korupsi bagi bagi kita yang banyak bekerja di dunia birokrasi dan pemerintahan, jatuh dari kesombongan, jatuh dari bahkan mungkin jatuh dari perzinahan dan segala macam dosa-dosa itu, kita akan mendapatkan reward tersendiri. Yang pasti reward itu reward sukacita, damai sejahtera, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi kalau kita tidak menjaga betul-betul baik mulut kita gampang ngegosipin orang nih, gampang mengkoreksi orang nih, gampang mengkritisi orang nih, gampang berkomentar tapi tidak mampu mengkomentari diri sendiri. Alhasil apa yang ada? Kita jadi cuman sibuk ngepoin orang, tapi kita tidak sibuk ngepoin diri sendiri. Pada akhirnya kita hanya mengalami beban berat, karena kita sibuk sih pikirin orang lain, mengalami burden, mengalami kejatuhan, bahkan pada akhirnya kita mengalami hinaan tersendiri. Tetapi ketika kita sibuk mengkoreksi diri sendiri, kita jujur dengan diri sendiri, kemudian maka kita pasti bisa taat untuk menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keempat, ketaatan itu membuktikan kasih Allah. Ini sebenarnya menyinggung dari ayat yang sebelumnya. Yang kelima, ketaatan itu adalah bentuk daripada aksi nyata iman kita. Kalau kita katanya orang-orang Kristen, itu berarti kan orang-orang yang juga menunjukkan ketaatan. Alkitab bilang di dalam Yakobus, ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga bicara tentang ketaatan. Ketaatan adalah God's demonstrate faith, atau bagaimana kita mendemonstrasikan iman kita kepada Allah. Tanpa ketaatan ya percuma aja. Kita bilang kita cinta Tuhan, kasih Tuhan luar biasa, tapi kalau kita saja tidak menunjukkan pribadi yang berintegritas, apa artinya? Kemudian yang keenam, ketaatan itu adalah lebih baik daripada pengorbanan, persembahan. Apapun yang kita berikan, bahkan kalau misalnya di dalam dunia sosial, mungkin ada bapak ibu atau saudara-saudara atau kawan-kawan yang sangat suka di dalam dunia aktivis, dalam dunia sosial ya. Dulu saya juga banyak berkecimpung di sosial aktivis sosial, entah di dalam bidang apapun lah itu ya. Kadang-kadang kita kan menjadi punya pride ya. Kenapa? Dulu saya senang sekali, sampai sekarang sebenarnya juga saya senang gitu ya. Saya suka gitu melayani orang miskin, melayani yang di kolong jembatan, melayani orang-orang yang bahkan yang saya suka itu malah yang ekstrim-ekstrim. Jadi kalau
orang lain nggak melakukan, saya ingin melakukan gitu. Jadi itu bagi saya itu kayak sesuatu yang menarik gitu ya. Dan ternyata hal yang serupa banyak dilakukan oleh anak-anak muda juga seangkatan-angkatan saya gitu ya. Atau mungkin bahkan di bawah saya juga lebih banyak lagi. Mereka itu kenapa sih, saya pernah nanya nih supaya saya juga punya pembanding nih. Sebenarnya kenapa sih kamu mau waktu di Atmajaya, saya akan sempat melayani di Atmajaya khusus bagian penelitian. Di sana ada satu sub penelitian yaitu tentang untuk isu anak-anak, perdagangan anak sama yang anak-anak dengan HIV dan anak-anak yang korban narkoba. Nah, saya pegang beberapa bagian, kemudian saya biasanya kan ke lapangan. Kemudian kami biasanya buka satu lowongan volunteer. Ya, lowongan volunteer ini benar-benar volunteer. Kami tidak kasih apa-apa, kami kasih makan ya, tapi kalau kasih duit tidak. Jadi banyak anak-anak usia muda antara sekitar 18 sampai usia 25-an. Mereka mau sekali dengan sangat besar keinginan mereka untuk melayani anak-anak kami. Mereka bukan Kristen, banyak mayoritas campur-campur ya. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada macam-macam. Gitu. Kemudian saya jadi iseng pengen nanya-nanya. Biasanya kan saya bagian interview beberapa anak-anak muda ini untuk kenapa sih kamu mau jadi volunteer. Karena kami biasanya batasi setiap tahunnya volunteer hanya berapa orang. Kemudian mereka nanti tanda tangan kontrak volunteer selama 1 tahun gitu ya. Nah, volunteer itu rata-rata memberikan respon yang sangat menarik begitu ya. Misalnya ada yang mereka merasa punya kebanggaan tersendiri, mereka ingin punya pengalaman hidup, mereka ingin belajar kemandirian, mereka ingin belajar, sangat excited. Bagi saya juga banyak terinspirasi dari mereka. Dan yang saya kadang-kadang mengkoreksi diri dan sekaligus juga men-sharekan kepada mereka adalah jangan pernah menjadi seorang volunteer kemudian menganggap dirimu sebagai pahlawan. Hati-hati, ketika kita menjadi hero, maka kita akan terjebak. Oleh karena itu 1 Samuel pasal 15 ayat 22 ini mungkin penting sekali. Jangan-jangan saya menjalankan ketaatan hidup saya seolah-olah, atau jangan-jangan saya melakukan kehidupan ibadah saya, jangan-jangan seperti dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam bahasa Inggrisnya kata mendengarkan menggunakan kata obey atau ketaatan. And Samuel said, "Has the Lord a great delight in burnt offering and sacrifice us in obeying the voice of the Lord." Bla bla bla. Nah, obey di sini, ketaatan di sini jelas memperlihatkan diperbandingkan dengan pengorbanan. Kadang-kadang kita selalu di hadapan Allah, jangan-jangan kita selalu merasa diri, aku sudah kasih ini kok, aku sudah kasih ini kok, aku sudah kasih ini kok. Kita jadi hero. Hero tapi bukan pada tempatnya. Hero di hadapan Allah. Sehingga seolah-olah Allah harus kasih sesuatu kepada saya. Akhirnya kita tidak pernah akan mendapatkan buah daripada ketaatan itu. Tapi ketaatan yang sejati adalah ketika ketaatan kita adalah duduk diam mendengarkan. Nah, kemarin saya sharing kepada anak-anak remaja, waktu kita doa jangan-jangan kebanyakan ngomong sehingga kemudian kita capek dan lelah. Kita lupa mendengarkan, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan itu jauh lebih baik. Bukankah Maria diperbandingkan dengan Marta pada waktu itu Tuhan Yesus menegur si Marta? Dia bilang, jangan terlalu sibuk. Duduk diam. Dengar. Kenapa dengar? Karena dengar adalah bagian daripada, seperti tadi kalau kembali lagi ke pengertian obedience. Obedience itu adalah mendengar. Karena dengar adalah bentuk dari kerendahan hati untuk mau belajar. Nah, saya jadi ingat ada satu perkataan yang sering diingatkan kepada saya. Jadilah kamu seorang teachable. Jadilah seorang yang teachable. Jadilah seorang pembelajar. Kata-kata itu sangat membekas di dalam hati dan pikiran saya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman muda khususnya. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita lupa, kita kadang nggak mau teachable di hadapan Allah. Apa arti teachable? Kita mampu diajar, betul-betul duduk diam mendengar. Dan betul-betul seperti ketika Ayub berkeluh kesah begitu lupa. Tapi pada satu titik dia kemudian diam. Di situ dia mendapatkan buahnya. Nah, kemudian yang ketujuh, obedience itu, ketidaktaatan
justru membawa kita kepada dosa dan kematian. Itu sudah jelas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa memperbandingkan ayat ini, yaitu jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus Yesus di atas kayu salib, semua orang dibenarkan. Oleh karena itu kita sekalian diselamatkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu setuju dan mengimani dan mengamini perkataan ini. Dan terakhir saya mau katakan, melalui ketaatan kita akan mengalami yang namanya berkat dan kita akan dikuduskan. Jadi sebenarnya ketaatan mengajarkan kepada kita untuk selalu menguduskan hidup kita. Hari ke hari setelah kita percaya Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kita akan tidak menjadi sempurna. Tetapi di dalam proses perjalanan hidup kita seperti naikin anak tangga, semakin hari semakin disempurnakan. Yang paling utama poinnya adalah saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, yaitu janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki keintiman dan kedekatan pada Tuhan Yesus. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, artinya menjaga mulut, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga seluruh kehidupan kita dan aspek-aspeknya. Dan semua pencemaran dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Itu poin penting 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Sehingga kalau kita memiliki rasa takut akan Allah, disitulah kita akan mengalami kedahsyatan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami transformasi, kita mengalami terobosan, kita akan mengalami yang namanya disebut berkat berkelimpahan. Dan oleh karena itu, gambar terakhir mungkin bisa ditampilkan. Saya adopt gambar ini ada di mana ya, saya lupa. Pokoknya saya ambil dan gambar ini menarik. Bagi saya itu menarik. Ketaatan kita orang-orang percaya dan kesetiaan Allah akan menghasilkan kedahsyatan yang luar biasa. Greater obedience ya seperti ini. Greater obedience in the midst of calamity adalah ketika kesetiaan Allah yang tidak pernah bisa diragukan dan ketaatan kita sebagai orang-orang percaya menjadi equal dan menjadi saling beririsan. Kalau mungkin di dalam matematika, kalau anak-anak yang sekolah, saya yakin seperti Andre atau yang sudah pernah sekolah di SMP khususnya, pasti tahu gambar ini ya. Ini diagram Venn yang menjelaskan bahwa kedahsyatan, great things, sesuatu yang luar biasa akan kita terima ketika kita sadar betul mana bagian saya dan kita melihat kepercayaan kepada Allah yang setia. Tuhan memberkati kita sekalian, sukacita surgawi, damai sejahtera dan kelimpahan serta juga berkat-berkat kiranya tercurah atas kita sekalian. Saya akhiri di dalam doa dan nanti saya kembalikan kepada para pastor. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, sungguh berkat anugerah kasih Tuhan luar biasa. Kami hari ini diajar, hamba-Mu juga belajar, sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kepada kami akan begitu dahsyat berkat Allah di dalam kehidupan kami. Kami belajar 8 alasan penting bagaimana kita perlu taat dan apa pentingnya taat, karena kami tahu itu adalah rahasia kesuksesan di dalam kehidupan kami. Bukan cuma taat di dalam satu aspek tertentu, tetapi ketaatan secara overall di dalam seluruh kehidupan kita. Kami di dalam keluarga, di dalam pemerintahan, di dalam gereja, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, tapi yang paling utama adalah di dalam Allah. Dan kami yakin dan percaya kami bukan orang yang sempurna, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kejatuhan, banyak ketidakmengertian bahkan. Oleh karena itu kami hanya berharap dan bertekun di dalam doa, dan kami hanya berharap di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya setiap hari kami selalu diberi pengertian-pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin untuk kita sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama. Di pengumuman untuk Selasa kita ada khusus yaitu 11 Agustus. Ya, Bapak Ibu Saudara, silakan ya untuk kita sama-sama di acara khusus ini
merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan ibadah kepada Tuhan. Silakan nanti pasti bisa mengakhiri Haleluya. Karena informasi Anda disediakan terus kami berserasa. Jadi waktunya adalah kita bekerja pada informasi. Lalu jam 10 kita doa bersama dengan FGF di luar dunia. Itu sebagai pengganti bersama melihat bersama melihat bulan sore. Tapi kalau kita khusus ya doa bersama FGF di luar jam 10 menterinya dan bagian oke ya semua masa pagi dan datang ibadah ini lalu jam 10 doa sorenya jam 6 sore kita oke gantikan lagi oke saya perlu kita kasih waktu kami untuk ini ngomong dulu kan rambutnya dipotong tapi sebenarnya bagus waktu gondrong kayak apa bisa gondrong saya terinspirasi dalam kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi bekal. Bekallah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Aku masih nanti berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Ini sudah jadi berkah. Sudah jadi berkah.
Tuhan telah meragukan